Gadis itu mengetahuinya, sebuah terowongan yang dapat melakukan perjalanan antara zaman kuno dan modern. Jadi dia memutuskan untuk menjadi pedagang melintasi ruang dan waktu. Jangan hanya membawa barang antik ke zaman modern untuk dijual, tapi dia juga menggunakan barang-barang modern. Menjadi seseorang yang semua orang kenal, ia memasang alat bantu dengar pada lelaki tua itu. Dia telah tuli selama 60 tahun dan tiba-tiba mendengar suara. Jenderal itu terluka parah dan hampir mati, tanpa diduga. Setelah dia mendapat suntikan penisilin, dia hidup kembali, karena untuk membalas budi menyelamatkan nyawa. Jenderal itu memutuskan untuk membalas budi secara pribadi. Akhirnya ketenaran menyebar ke istana kerajaan. Ia dipanggil oleh kaisar untuk mengobati masalah matanya. Benarkah semakin bertambah usia, semakin besar mata dalam memandang sesuatu? Pandangan semakin kabur. Apalagi jika dilihat dari dekat, hampir mustahil melihat apapun. Benar. Maka orang yang memakai kacamata tua ini harus mencobanya. Bukankah itu hanya 2 potong kaca? Juga ingin menyembuhkan mata ayah aku. Pemikiran ilusi. Peri ajaib apa ini? Sekali lagi, sangat ajaib. Aku melihatnya. Bukankah itu hanya 2 potong kaca? Bagaimana cara menyembuhkannya? Ibu Suri mendengar keributan itu dan berlari untuk mengobati matanya. Namun kaisar hanya menderita presbiopia, yang mudah diatasi. Bu Suri sama sekali tidak dapat melihat apapun. Ini jelas merupakan tanda katarak. Hal itu perlu untuk membawanya ke operasi modern untuk operasi. Maka gadis itu membawa Ibu Suri dan sang jenderal. 3 orang datang ke modernitas bersama-sama. Di bawah kekuatan pengobatan modern, Bu Suri berhasil memulihkan kedua matanya. Ibu Suri, kamu sudah bangun. Mataku bisa melihatnya. Iya, Dokter Dewa Yang. Keterampilan medis kamu benar-benar tak tertandingi di surga dan di bumi. Aku pasti akan mendapat imbalan. Sakit saraf. Sakit saraf. Selanjutnya gadis itu membawa Ibu Suri dan sang jenderal melakukan perjalanan di zaman modern. Wow, apakah ini kuda dewa? Kecepatan kilat seperti itu. Ada banyak kuda dewa seperti itu. Andai saja aku bisa mengembalikan semuanya. Lantas kenapa masih sedih menginjak-injak 3 kerajaan Yang? Andai saja aku bisa memiliki burung dewa ini. Apakah tidak mungkin mencapai perbatasan dalam sekejap mata? Ini adalah rumahkah? Mengapa begitu tinggi? Orang-orang yang tinggal di atas sana. Seberapa tinggi kemampuan terbang seseorang untuk terbang ke sana? Bahkan keterampilan bela diri aku tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Mengapa orang-orang di luar berpakaian aneh? Bagaimana beberapa wanita bisa berpakaian begitu terbuka? Moralitas. Ini adalah jembatan bintang. Bagaimana bisa ditempatkan di permukaan laut? Iya, hal-hal ini sangat langka. Kenapa tidak ada yang pernah melihatnya? Kemudian gadis itu membawa kedua orang itu pulang. Namun dia dibenci oleh Ibu Suri. Katakanlah rumah ini terlalu kecil. Bahkan para pelayan di istana memiliki tempat tinggal yang lebih baik daripada dia. Saat ini Tuan Tanah juga datang untuk mengambil uang sewa. Nada pembicaraannya agak kasar. Ibu Suri yang mulia segera angkat bicara. Orang desa ini berani berteriak keras dan pelan di hadapan aku. Jenderal Zhao menyeretnya keluar dan memenggal kepalanya. Siap. Tunggu. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa sebagai gantiku, kamu harus mendengarkanku? Kalian istirahat dulu. Biarkan aku yang menanganinya. Sekilas wanita desa ini terlihat agak agresif. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Bahkan putra mahkota pun tidak takut. Apakah kamu masih takut dengan wanita desa ini? Mohon maaf, baru-baru ini aku harus keluar untuk bekerja. Aku sudah mentransfer uang sewanya kepada kamu. Silakan lihat. Harap kirimkan lebih awal. Jangan membawa orang sembarangan kembali ke kamar kamu di masa mendatang. Kamu telah mendengar. Besok, gadis itu mengajak Ibu Suri ke mall untuk membeli pakaian. Lihat barang berwarna-warni, dengan segala macam hal yang aneh. Kedua orang kuno ini benar-benar terpesona. Juga nyaman untuk mengganti satu set pakaian modern. Dokter Dewa Yang, apakah menurut kamu agak aneh jika seseorang berpakaian seperti ini? Tidak. Gaun Ibu Suri seperti ini sesuai dengan tren masa kini yang berpenampilan bayi. Setelah berganti pakaian, gadis itu membawa keduanya ke toko barang antik. Sekarang hal yang paling penting, menjual semua barang antik ini dengan imbalan uang. Namun sang jenderal melihat bahwa barang antik itu hendak dijual. Seketika merasa pusing. Bukankah ini urinoir malam di istana? Dia bermaksud mengatakannya, benda ini agak mirip dengan pispotnya sebelumnya. Produk puncak zaman kuno. Yang langka adalah masih terpelihara dengan baik. Aroma di dalamnya agak berat. Ini agak kuat. Jenderal Zhao, aku tidak menyangka kamu masih memiliki murid. Bagaimana kamu bisa tahan dengan wanita baik seperti Xiao Tan? Haha. Paman Hong, jadi berapa nilainya? 500 won. Oke. Urinoir malam bernilai 500 won. Pria dan wanita hidup tanpa tubuh.
Xiao Tan, aku menghormati Paman Hong karena telah memperlakukan aku dengan baik sejak kecil. Jangan tawar-menawar lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Saya masih punya beberapa item lagi. Silahkan lihat. Ini bukan dekorasi istana kah? Kenapa dia membawa semuanya ke sini? Dekorasi. Gunakan barang antik sebagai dekorasi. Apakah kamu bodoh atau aku bodoh? 150 juta, 150 juta, ambil semuanya. 150 juta, sudah ditransfer ke kamu. Sekarang kami sudah membayar buburnya. Barang-barang ini milikmu. Xiao Tan, apakah kamu begitu suka menyakiti dirimu sendiri? Kamu tidak sedang bermimpi, kan? Uang ini milikmu sepenuhnya. Aku menjadi kaya dalam semalam. Jumlah ini adalah bintang yang banyak. Paman Hong. Sekarang kami sudah memberikan uang dan sendok bubur. Kamu tidak dapat berubah pikiran. Maksudku, aku masih punya stok lagi di sini. Masih di sana. Sayang, tempat ini terlalu kecil. Benar-benar tidak layak dengan status kamu. Terakhir kali saya bisa mendapatkan gelang Giok Kaisar 10.000 tahun. Itu hanya keberuntungan. Tahu, biarkan aku membawamu ke tempat lain. Yang Tan, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku melihatmu di mana-mana? Gadis dengan gaji bulanan 3.000 sama buruknya dengan kamu. Belum pernah melihat begitu banyak barang antik seperti ini sebelumnya. Kataku padanya, jangan berani-berani menyentuhnya. Jika kamu merusaknya, meskipun kamu menjualnya. Konyol, hanya hal biasa yang tidak enak dipandang mata manusia. Tidak ada yang tidak mampu dibayar oleh Xiao Tan kami. Benar. Bahkan pakaian dalam aku jauh lebih bagus dari itu. Bagaimana bisa ada dua orang lagi yang menderita penyakit mental seperti ini? Kenapa kamu tidak cosplay hari ini? Ayo. Brengsek, berani menghina aku. Zhao Shen menamparkan mulutnya. Jangan berani-beraninya kamu memukulku. Coba pukul aku lagi. Xiao Tan, orang kampung halamannya sangat antusias. Tapi hobinya agak aneh. Sayang, mereka memukuliku. Memukul anjing mengharuskan melihat wajah pemiliknya. Kalian berani melawanku, anak buah Qiu Kuan. Paman Wang, bawa beberapa pengawal ke toko barang antik keluarga Hong. Kalian pasti sudah mati. Xiao Tan, kalian cepat lari. Salah satunya adalah seorang Taipan. Orang yang tersisa adalah mertuanya. Jika kamu tidak lari, kamu tidak akan bisa tiba tepat waktu. Berlari? Sama sekali tidak mungkin. Hari ini aku harus memberitahu kamu. Aku menggunakan uang dan kekuasaan. Itu adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Paman Hong, keluarkan barang-barang terbaik dari toko kamu. Coba aku lihat. Paman Hong, apakah ada produk baru-baru ini? Suatu kehormatan bagi aku saat kamu untuk datang ke sini, Tuan Zong. Silakan duduk. Ya, Paman Zong, kamu datang pada waktu yang tepat. Beberapa hari lagi, ini hari ulang tahun ayahku. Aku ingin membeli beberapa barang mewah untuk diberikan kepadanya. Tolong bantu aku membuka mataku. Penglihatan ayahnya sangat tinggi. Aku harus melihat lebih dekat untuk melihatnya. Inilah harta karun itu. Polanya jelas. Buat bentuk yang unik. Bahkan kerannya didesain dengan indah seperti ini. Tidak ada kerugiannya. Pasti punya sejarah ribuan tahun, kan? Siapa dia? Kamu anak desa. Kamu bahkan tidak memiliki penglihatan apapun. Masih berani datang melihat toko barang antik. Tahukah kamu siapa Paman Zong? Paman Zong adalah bintang yang bersinar di dunia antik. Barang antik terlihat melalui matanya. Tidak ada satupun item yang terlihat salah. Bau apa ini? Sangat busuk. Sepertinya bau, itu urinoir malam yang saya pakai. Tentu baunya tidak enak. Apa? Namun kamu masih pipis di sana. Ini barang antik, nilai antar komponen. Orang sekuler adalah orang sekuler. Sungguh menyia-nyiakan surga. Paman Zong, silakan pilih yang sama lagi. Hanya urinoir malam ini yang layak dikoleksi. Tapi bau ini terlalu berat. Tidak bernilai apapun. Cuci bersih dan kamu siap berangkat. Percayalah pada Paman Zong, benar sekali. Urinoir ini bisa kamu peluk di malam hari. Cium bau urin Zhao Shen dan pergi tidur. Aku tidak membeli lagi. Itu adalah harta karun. Apakah mereka tidak tahu ini barang antik sebelumnya? Sekarang aku tahu. Dadi menggunakan strategi untuk mendorong para jenderal. Sengaja jangan sampai kita membelinya. Paman Hong, berapa harga urinoir malam ini? Aku akan mengambilnya. 800 won. Urinoir ini adalah urinoir kerajaan. 800 won, kamu tidak akan kehilangan apapun. Sepertinya kami menjualnya dengan harga murah. 800 won aku beli. Orang dari pedesaan, pernahkah kamu melihatnya? 800 won katanya gesek adalah gesek. Sekalipun kamu bekerja selama 3 generasi, kamu tidak akan bisa mendapatkan 800 won. Urinal malam yang tidak kami hargai. Kamu menganggapnya sebagai harta karun. Benar-benar kasihan padamu.
Di mana Yang Tan bisa menemukan pacar dengan penyakit mental seperti itu? Atau kamu bisa memintaku? Aku mungkin mempertimbangkannya. Carikan dia pekerjaan dengan gaji 4.000 yuan, 1.000 won. Urinoir malam itu. Aku mau. Oh. Laki muda enak sekali. Orang ini sepertinya agak familiar. Dia adalah Zhou Hao, adalah idola terkenal. Apalagi dia juga tuan muda ketiga dari keluarga Zhou. Sumber daya yang bagus. Hanya di belakang keluarga Zhou. Jangan salahkan dia, teman-teman. Menurutku siapa itu? Ternyata itu adalah bintang besar Zhou. Apa yang salah? Apakah kamu berlari ke sini untuk mengambil urinoir malam bersamaku? Beberapa hari lagi kakekku akan berulang tahun. Dia menyukai barang antik. Aku ingin tahu apakah Nona Zhou bersedia melepaskan makanan kesukaannya. Tidak setuju. 1.200 won. Sepertinya Nona Zhou ingin bersaing denganku. Oke, kalau begitu aku akan bermain denganmu. 1.500 won. 2.000 won. 2.500 won. 3.000 won. Nona keluarga Zhou. Meskipun urinoir malam ini bernilai uang, tapi 3.000 won adalah harga yang keterlaluan. Kalau harganya terus naik, tidak perlu lagi ditagih. Hei. Benda hitam apa ini? Ini disebut anggur. Anggur kah? Nama yang bagus. Jenderal Zhou, kamu datang ke sini. Dasuo, kami tidak memiliki item ini. Ketika kita kembali, kita tidak akan bisa makan lagi. Benar saja, adalah anak desa yang belum pernah melihat dunia. Bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, kamu akan kehilangan muka. Benarkah mertua di tanah air berbicara begitu sombong? Jika ini Dasuo, bahkan tidak berani melangkah keluar ketika sampai di pintu. Jangan bicara keras-keras seperti ini. Dia mengatakan siapa mertuanya. Apa aku salah mengatakannya? Kamu tidak disebut menantu. Namanya menempel pada rok wanita. Kamu berani tidak menghormati Ibu Suri. Apakah kamu yakin aku akan memukulmu lagi? Sekelompok orang sebangsa, pengawalku hampir tiba. Mari kita lihat apakah kalian masih berani menyombongkan diri. 3.500 won. Zhou Hao, kamu menentang aku di mana-mana. Pada akhirnya, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya saja orang yang tidak terlihat familiar membuat anjing mempercayai tuannya. Nindas yang lemah. 4.000 won. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika menaikkan harga lagi, pasti akan merugi. Tunggu. Dia ingin urinoir malam itu. Berikan saja padanya. Aku juga punya produk bagus di sini. Aku tidak salah dengar. Apa gadis desa sepertimu tahu apa itu barang antik? Kamu benar-benar mengira barang antik itu adalah kubis putih. Beli banyak sekaligus. Geser. 800 won telah transfer. Mohon perhatikan untuk memeriksa. Nona Zhou, ini urinoir malammu. Simpanlah. Bukankah kamu masih memiliki produk bagus? Di mana produk bagusnya? Sekelompok orang sebangsa. Tidak tahu bagaimana mengukur diri sendiri. Mulutnya penuh dengan bualan. Aku ingin melihat di mana barangnya. Ada begitu banyak pelanggan besar di sini. Jika kamu tidak menjual barangnya, tunggu apa lagi? Porselen kerajaan. Namun itu adalah porselen kerajaan dari dinasti Song. Ini bahkan lebih berharga lagi. Hei, kenapa mangkuk ini terlihat familiar? Sepertinya ini adalah mangkuk nasi aku. Apakah kamu yakin itu karya dinasti Song? Tentu saja, jangan salah lihat. Ini adalah produk yang unik, nilai antar komponen. Negara Su berada setelah dinasti Song. Kenapa aku tidak tahu? 5.000 won. Aku mengambil mangkuk ini. 6.000 won. Zhou Hao, apakah kamu sakit? Semuanya untukku. Nona Zhou, kamu bertengkar denganku. 100 juta, 150 juta, semangkuk harganya 150 juta. Aku baru saja menjual peti harta karun baru seharga 150 juta. Hanya hal biasa. Saat aku kembali, aku akan memberimu lebih banyak. Bukankah itu hanya beberapa peralatan? Kembalilah dan aku akan membawa kamu ke kas negara untuk mengambil beberapa karung. Kualitasnya jauh lebih baik dari ini. Memang benar Ibu Suri adalah yang terbaik untukku. 200 juta, keluarga Nona Zhou. Harganya dramatis. Harganya sudah sangat tinggi. Kami tidak bisa menawar lebih tinggi lagi. Tuan muda, 200 juta terlalu tinggi. Atau kita menyerah. Aku tidak tahu kata menyerah pada hal yang aku suka. Tuan muda Zhou, mungkin Paman Hong punya produk yang lebih bagus lagi di sana. Andai saja Nona Zhou sangat menyukainya, maka aku tidak akan mengambil barang kesukaan orang lagi. Aku harap kamu dapat memberi aku item berikutnya. Geser. 200 juta telah ditransfer. Kalau mau bersaing dengan keluarga Zhou kami, tidak mungkin. Kami juga membeli barang bagus senilai 200 juta. Aku tidak percaya kamu masih bisa mengambil hidangan ketiga. Bagaimana jika memang ada hidangan ketiga? Kalau begitu aku akan makan kotorannya. Maka kamu tinggal menunggu untuk makan kotoran. Adalah penggiling tinta Duangke. Salah satu dari 4 harta karun terbesar negara kita. Apa? Ini adalah penggiling tinta Duangke, Paman Zong. Kamu tidak salah lihat kan? Tidak, aku tidak salah lihat. Ini adalah penggiling tinta Duangke dari dinasti Tang. 100 juta, Nona Zhou. Itu tidak menarik.
Tadi, aku bilang aku akan mengizinkan kamu membeli item berikutnya. Aku juga tidak setuju. Ayah saya paling suka kaligrafi. Selain itu, dia paling suka tulisan kuas. Aku harus membeli penggiling tinta 2 ke ini apapun yang terjadi. Hei sayang, kami membeli terlalu banyak sekarang. Jika aku mengambil ini lagi, aku khawatir tidak akan bisa membelinya lagi. Paman Wang, segera transfer aku 1 miliar, cepat. Tampaknya Nona Zhao hanya punya sedikit uang. Paman Hong, 101 juta, 200 juta, 200 juta. Kamu gila? Seseorang dengan gaji 3.000 yuan seperti kamu, masih berani mematok harga sembarangan. Apakah kamu percaya aku memaksamu mati? Apakah kamu yakin aku akan mengajarmu? Jangan berpikir begitu. Kamu menemukan pacar yang tahu sedikit cara menari, bahwa aku akan takut padamu. Pengawalku hampir tiba. Terjamin, aku tidak akan menjebakmu. Apakah kamu ingin bersaing dengan aku? Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. 210 juta. Paman Hong, ingatlah untuk membagi persentasenya. Kalau tidak, jika aku memiliki barang bagus di masa depan, aku tidak akan memberikannya lagi kepada kamu. 500 juta, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Aku meminta tes latar belakang. Jika dia tidak mempunyai cukup uang, aku akan membantunya. Bagi aku, keluarga Zhou kami dapat menjaminnya. 600 juta, setuju. Kamu, bagus, sangat bagus. Aku sudah ingat wajahmu. Sepertinya kamu melakukan itu untuk membuatnya membuang uang seperti sampah. Tapi aku tidak bisa membeli pakaian yang cocok. Jangan khawatir, ini hanya hadiah ulang tahun. Aku punya banyak yang tersisa. Ini adalah cangkir yang terbuat dari batu es jenis itu. Jadi itu sesuatu dari dinasti Han. Ini bahkan lebih berharga lagi. Begitu banyak harta karun. Ya Tuhan. Kakek aku suka minum teh. Hidangan ini sangat cocok dijadikan sebagai kado ulang tahun. Bukankah ini alat minum teh yang paling disukai ibu? Kenapa kamu membawanya ke sini? Tunggu sebentar dan kembalilah untuk membelikannya kue. 1 miliar, setuju. Gesek kartunya terlebih dahulu lalu berikan padanya. Apakah kamu yakin tidak sedang mempermainkanku? Jangan khawatir, masih ada produk bagus. Tunggu saya keluarkan. Beritahu Departemen Keuangan untuk mentransfer aku 5 miliar. Secepatnya. Nona, jumlah yang kamu perlukan terlalu besar. Jika dalam 5 menit kamu tidak mentransfer uang kepada aku, jangan pergi bekerja besok, Nona. Kamu menarik total 28 miliar. Saham keluarga Zhao kami anjlok tajam. Orang tua itu menyuruhnya segera pulang. Dia melakukannya dengan sengaja. Kamu sengaja membujuk aku untuk membeli barang antik itu dengan harga tinggi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Uang itu ada di sakunya. Yang satu tidak aku curi, yang kedua aku tidak merampok. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Terlebih lagi, kamu sendiri rela membelinya. Kamu, Nona, apakah kita perlu mengajari mereka siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya? Aku berani menjamin bahwa orang tersebut tidak akan pernah bisa tinggal di Jiangcheng lagi. Keluargaku Zhao Shen akan melindungiku. Nak, meskipun kamu yang mengaturnya, tapi itu juga tidak baik untukku. Sampai saat ini aku masih belum bisa membeli satu barang pun. Saham keluarga Zhao turun tajam. Bukankah keluarga Zhou membeli kembali hak pemegang saham? Nak, kamu sangat pintar. Aku tidak khawatir kamu tidak akan bisa membelinya. Aku hanya khawatir kamu tidak akan membelinya. Silahkan like, share dan follow untuk menunggu episode terbaru tim kami ya.